Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Lili Nurkhalidah dari Fakultas PG PAUD dari Salut UT Bojonegoro. Yang pertama, pertanyaan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi memperkuat eksistensi ilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan ilmu pendidikan. Filsafat merupakan hal yang penting dalam pendidikan. Jika tidak ada filosofi dalam pendidikan akan kehilangan pedoman ilmu, pelaksanaan dan mutu pendidikan. Suatu praktek pendidikan yang didasarkan dan diarahkan oleh suatu filsafat pendidikan tertentu akan menimbulkan bentuk gejala pendidikan tertentu. Hal ini terdata ke pendidikan yang dalam suatu masyarakat tertentu. Analisis filsafat berusaha untuk menganalisis dan memberikan arti terhadap data-data kependidikan tersebut. Untuk selanjutnya, menyimpulkan serta dapat disusun teori-teori pendidikan yang realistis. Filsafat juga berfungsi memberikan arah teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu mempunyai arti yang relevan dengan kehidupan nyata. Artinya, mengarahkan agar teori-teori dan pandangan filsafat pendidikan yang telah filsafat pendidikan kembangkan tersebut bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan kenyataan dan kehidupan sehari-hari. Nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menjadi objek yang diawasi oleh filsafat ilmu, tetapi juga berperan sebagai bahan bakar dan laboratorium hidup yang memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Hubungan ini bersifat simbolik atau timbal balik. Berikut adalah tata cara pendidikan berkualitas mempengaruhi eksistensi filsafat ilmu. Menjadi laboratorium untuk menguji ide filsafat ilmu. Filsafat ilmu sering lahir sebagai teori di atas kertas. Apa itu kebenaran, apa itu metode ilmiah, apa itu netral. Melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru untuk filsafat ilmu dan membentuk ilmuwan dan pemikiran yang reflektif. Menanamkan etika dan tanggung jawab ilmiah terhadap perkembangan filsafat ilmu abad 20 sampai 21 banyak didorong oleh kesadaran etika. Jangan lagi riset tanpa persetujuan. Jangan ada penyalahgunaan data. Itu harus inklusif. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-soalan pendidikan? Filsafat ilmu memiliki 3 pilar utama yang saling melengkapi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang masing-masing berfungsi untuk memahami dasar keberadaan, sumber, dan proses memperoleh pengetahuan, serta tujuan dan nilai dari pengetahuan itu sendiri. Ilmu membatasi objek kajiannya pada hal-hal yang diobservasi dan buktikan secara empiris. Epistemologi secara cabang filsafat yang menelaah asal-usul metode validasi pengetahuan, memberikan dasar penting bagi keabsahan suatu ilmu. Tanpa dimensi aksiologi, ilmu beresiko disalahgunakan. Dengan demikian, ketiga aspek ini merupakan fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya saling secara metodologis tetapi juga bermakna secara kemanusiaan. Nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Kita bisa dilihat dari elemen-elemen operasional pendidikan. Pertama, kebijakan pendidikan pada ujian nasional. Analisis aksiologis evaluasi terhadap ujian nasional atau UN dulu dihapus karena dinilai mengabaikan proses dan memicu stres mahasiswa.
beralih ke asesmen nasional yang mengukur mutu lingkungan belajar. Yang kedua, kurikulum merdeka analisis epistemologis bergeser dari kurikulum berbasis hafalan materi ke kurikulum berbasis kompetensi dan proyek pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, proses pembelajaran di kelas. Analisis analogis, guru tidak memandang siswa sebagai botol kosong, hanya bisa diisi air, melainkan sebagai individu yang unik, memiliki potensi bawaan untuk dikembangkan secara aktif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.